Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Supatmiati atau Holda Najia dari Soleha Institute. Kali ini saya ingin membedah salah satu tulisan saya yang dimuat di media yang berjudul Terkenal Tapi Sakit Mental. Reaksi atas kasus tewasnya seorang Miss USA atau Miss Amerika 2019 yang bernama Chelsea Grace yang baru berusia 30 tahun dan ditemukan nyawanya sudah melayang setelah loncat dari lantai 29 gedung apartemennya di New York City. Dalam postingan terakhirnya di Instagram, dia menulis, "Semoga hari ini membawamu ketenangan dan kedamaian." Itulah pesan terakhirnya. Dia diduga bunuh diri karena meninggalkan surat wasiat yang mewariskan semua harta untuk sang ibunda tercinta. Namun dia tidak menjelaskan alasan mengapa dia mengakhiri hidupnya. Ratu kecantikan yang juga pengacara dan bahkan koresponden untuk Extra TV ini memiliki kehidupan yang diimpikan semua orang. Cantik, kaya, dan terkenal. Itulah sebabnya semua orang yang mengenalnya kaget mengapa dia bisa mengakhiri hidupnya. Tentu, kita tidak pernah tahu alasannya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Namun begitulah, kita hanya bisa mengambil pelajaran bahwa kecantikan, popularitas, dan kekayaan yang berlimpah tidak cukup untuk menjaga kesehatan mental supaya tetap waras. Chelsea Grace bukanlah orang pertama di dunia ini yang mengakhiri hidupnya dalam kondisi terkenal. Sudah banyak orang-orang yang berada di puncak popularitasnya. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tentu penyebabnya karena tekanan hidup yang demikian besar bagi orang-orang yang terkenal. Kita tahu orang terkenal itu selalu menjadi sorotan. Dia harus selalu tampil sempurna, harus mengikuti selera para penggemarnya, dan dia serba diatur hidupnya dengan jadwal yang demikian ketat. Maka orang-orang terkenal ini memang mudah terjadi yang namanya depresi atau gangguan mental. Tetapi ternyata gangguan mental ini tidak hanya melanda orang-orang terkenal. WHO mencatat setiap tahun ada 800.000 kasus bunuh diri. Wow, angka yang luar biasa banyak. Dan ironisnya itu terjadi pada usia yang masih relatif muda, yaitu umur 15 sampai 29 tahun. Ada fenomena apakah ini? Yang pertama, pastinya kita bisa melihat bahwa ternyata penyakit psikis atau gangguan mental banyak melanda masyarakat dewasa ini, bahkan masyarakat modern yang mereka hidup di dalam era teknologi, era komunikasi dan informasi yang demikian terbuka. Teknologi yang maju ternyata tidak berbanding lurus dengan kebahagiaan seseorang. Bahkan orang bisa mengalami depresi dan tekanan yang lebih lagi dibandingkan orang yang tidak hidup dengan teknologi. Ini sungguh suatu angka yang ironis. Bagaimana mungkin teknologi yang bisa mempermudah hidup kita, yang mempermudah eksistensi diri kita, tapi justru membuat orang tidak bahagia. Ternyata memang begitulah ya. Ketika teknologi maju, maka orang-orang saat ini, apalagi di era digital, mereka kemudian mampu untuk melihat kehidupan orang lain, yang kemudian secara tidak sadar mereka membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Kita mengenal istilah insecure, ya kan? Istilah yaitu berupa rasa tidak aman, tidak nyaman, dan tidak puas dengan hidup kita sendiri karena kita tanpa sadar secara tipis kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Dia bisa kaya, kenapa saya nasibnya begini saja? Dia bisa terkenal, kenapa saya enggak? Dia bisa menjadi selebgram, kenapa saya enggak? Dia bisa posting barang-barang branded, kenapa saya enggak? Akhirnya banyak orang yang merasa tidak bahagia dan tidak bersyukur dengan hidupnya. Dan inilah salah satu pemicu gangguan mental di era sekarang, yaitu perasaan kecewa yang berlebihan karena dia hidup tidak sesuai dengan harapan dan impian-impiannya. Hari ini banyak orang yang memimpikan penampilan yang sempurna, kehidupan yang ideal, yang tidak mampu mereka raih karena realitas itu jauh dari kehidupan mereka. Karena impian itu jauh dari realitas yang mereka hadapi. Misalnya, banyak yang mengopinikan, banyak yang teracuni dengan opini bahwa kecantikan itu adalah wajah yang sempurna, yang putih bak pualam, yang glowing, yang terlihat lebih muda dari umurnya. Sehingga orang banyak yang mengejar
mengejar target untuk cantik seperti itu. Demikian juga terkait dengan body goals atau target penampilan tubuh. Opini umum mengatakan bahwa orang yang cantik, orang yang tampan, orang yang sempurna adalah orang yang bodinya bagus, langsing, kulitnya putih, bak puala, mulus, tidak ada jerawat dan sebagainya. Akhirnya orang mengejar itu, diet ketat dan sebagainya. Dan itu yang menyebabkan gangguan-gangguan psikis atau tekanan batin di dalam jiwanya. Karena dia tidak merasa puas dengan dirinya, dia tidak mensyukuri anugerah yang telah dia raih, dan dia cemas dengan masa depannya, dia mencemaskan penampilannya, dia mencemaskan andai dia tidak mampu sesukses orang-orang lain. Dalam tubuh kita terdiri dari fisik dan psikis. Gangguan fisik itu bisa kita rasakan dan gejalanya mudah untuk kita kenali. Misalnya demam, rasa nyeri, luka terbuka, atau mengeluarkan darah. Penyakit fisik ini mudah untuk diobati. Relatif lebih mudah kalau bukan penyakit yang terlalu berat seperti penyakit jantung, kanker, atau penyakit mematikan lainnya. Kita juga bisa berobat ke tenaga medis seperti dokter atau ahli pengobatan yang lain yang kita percayai mampu menjadi perantara untuk penyembuhan penyakit fisik kita. Tetapi penyakit psikis, gejalanya itu tidak banyak yang menyadari. Orang banyak juga yang menyangkal bahwa dia mengalami gangguan psikis atau gangguan mental. Mereka tidak menyadari bahwa kesedihan atau kekecewaan itu mengganggu pikirannya sehingga dia kemudian mengalami gangguan mental atau ketidakseimbangan dalam fisiknya. Biasanya penyakit psikis ini memang berupa pikiran-pikiran yang terlalu mendalam, kesedihan yang terlalu berlebihan, kekecewaan atau rasa sakit hati yang berlebihan yang dipendam di dalam hatinya. Dan banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu membahayakan dirinya. Tidak banyak orang yang kemudian menyadari untuk meminta pertolongan atau bantuan atas gangguan psikisnya atau gangguan mentalnya. Bahkan lebih banyak yang menyangkal, saya nggak apa-apa kok, ini mah stres, sesuatu yang biasa. Tapi ketika itu dibiarkan, lama-lama itu akan membentuk luka jiwa, luka batin yang dalam, yang lama-lama sulit untuk disembuhkan. Akhirnya meledak dalam bentuk ya banyak hal ya, misalnya dalam bentuk pemberontakan dirinya ya, atau dalam bentuk dia menuntut pasangannya, kalau orang yang menikah ya, misalnya dia menuntut cerai dan sebagainya. Atau yang paling parah adalah dia memilih untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nah, itulah gangguan fisik dan psikis yang senantiasa hadir silih berganti dalam diri kita. Baik orang kafir maupun orang beriman, dua-duanya pasti pernah mengalami yang namanya gangguan fisik maupun gangguan psikis ini. Jadi bukan hanya orang yang tidak punya agama atau orang kafir atau orang di luar sana, orang non muslim ya, seperti Miss USA tadi, ratu kecantikan yang notabene bukan muslim yang bisa bunuh diri, yang bisa mengalami gangguan mental atau gangguan psikis. Tapi orang-orang biasa, bahkan orang yang beragama, bahkan alim ulama, orang yang kita anggap memiliki ilmu, atau orang yang ngaji katakanlah, mereka pun juga bisa mengalami yang namanya gangguan psikis, gangguan mental. Hal itu terjadi karena kekhilafan kita dalam mengkaitkan antara keyakinan, keimanan kita dengan realitas yang kita hadapi. Ya, namanya juga manusia. Kadang-kadang kita khilaf, bahwa kita harus bersyukur, kadang-kadang kita khilaf untuk bersyukur. Kita harus kuat mental kita, ya jangan sedih berlebihan. Tapi kadang-kadang kita meraung-raung karena sedih. Misalnya ada istri yang ditinggal suaminya, ya dia tahu itu qada Allah, dia tahu itu adalah ketetapan Allah. Tapi kadang-kadang rasa cintanya yang berlebihan kepada suami, rasa cintanya yang mendalam, kehidupan suami istri yang dia rasakan penuh kebahagiaan kemudian tiba-tiba tercabut, itu menyebabkan kesedihan yang terlalu mendalam, dan itu yang menyebabkan stres, depresi, gangguan mental yang tidak segera pulih atau sadar. Nah, itu suatu hal yang lumrah, yang wajar terjadi pada setiap manusia. Jadi gangguan psikis ini tidak hanya dialami oleh orang-orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman, orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah, akan jauh lebih struggle, lebih kuat ketika menghadapi ujian-ujian yang bisa mengganggu
psikis atau mentalnya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita sehat fisik dan psikis, supaya kita terhindar dari depresi, terhindar dari rasa putus asa sampai bisa bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, untuk kesehatan fisik, tentu kita harus selalu memenuhi yang menjadi hak badan kita, yaitu hajatun udhawiyah. Rasa lapar kita puaskan dengan makan yang bergizi, yang halal, yang thayyib. Haus kita minum. Kalau kita lelah, capek dalam bekerja atau beraktivitas, maka kita segera beristirahat. Untuk penyakit psikis, kebutuhannya berupa pikiran yang tenang, suasana hati yang baik, pikiran yang tidak terlalu ruwet. Oleh karena itu kita harus senantiasa berpikir positif. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah bahwa ketetapan Allah itu selalu yang terbaik dan pasti membawa maslahat dalam hidup kita. Jangan bersedih hati yang berlebihan. Jangan pula kita terlalu menggantungkan harapan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan realitas. Kita harus memiliki kesadaran untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita itu memang tidak selalu sesuai dengan harapan. Tetapi keputusan-keputusan Allah, apa yang kita alami, realitas yang kita alami hari ini, itu adalah yang terbaik untuk kita. Itulah salah satu cara atau beberapa cara untuk kita senantiasa menjaga kesehatan mental kita. Yang terpenting adalah kesadaran dalam diri kita. Ketika kita mengalami kesedihan yang berlebihan, kekecewaan yang berlebihan, ataupun rasa sakit hati, kebencian yang berlebihan, maka kita harus segera sadar, segera menyembuhkan diri kita. Kalau kita tidak mampu menyembuhkan diri kita, maka kita mencari bantuan untuk menyembuhkan diri kita, entah dengan berkonsultasi kepada orang-orang yang memiliki kemampuan mendengarkan dan berempati dan bersimpati terhadap apa yang kita alami, ataupun bantuan tenaga medis. Karena penyakit fisik ada dokternya, penyakit psikis juga ada dokternya. Jangan sampai kita terlambat mencari pertolongan sehingga kita bisa jatuh ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan fisik dan psikis kita sehingga kita bisa hidup sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu saja yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebaikan silakan diambil, kalau ada kesalahan jangan diambil. Kalau ada kekurangan itu dari saya pribadi, kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.